Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to Cara Kabri ya. Jangan lupa like, follow, dan subscribe bagi kalian biar gak ketinggalan sekali lagi ya episode-episode dari Cara Kak mau tentang kita ngebahas matematika, penalaran umum, pengetahuan kuantitatif, atau nanti next kita bahas penalaran matematika. Kita fokusin di matematik, Bre. Biar skor IRT kalian tinggi gitu ya. Dan gak terlalu, mohon maaf ya, gak terlalu rendah gitu skornya. Nah, nilai X yang diperbolehkan dari bentuk 2/10 kurangi X adalah, ingat Bre konsepnya, kalau 2/10 min X, kita punya yang namanya itu domain. Domain itu dibagi menjadi dua, ada yang bentuknya A per B, ada yang bentuknya akar C misalnya. Kalau A per B, ini syaratnya adalah B-nya tidak boleh sama dengan 0. Kalau ini, si C-nya harus lebih dari sama dengan 0. Ini syaratnya, Bre. Syarat kedua bentuk X yang diperbolehkan kalau ada soal yang kayak gini. Otomatis dari sini, nilai X yang diperbolehkan dari 2/10 min X adalah, ya udah, ini kan bentuknya rasional yang ini kan, berarti si B-nya atau penyebutnya nggak boleh sama dengan 0. Jadi 10 min X sama dengan, nggak boleh sama dengan 0. X-nya pindah ruasin aja, jadi 10 tidak boleh sama dengan X, gitu. Jadi si min X-nya ke sana. Jadi 10 itu nggak boleh sama dengan X, artinya X itu atau nggak boleh sama dengan 10. Jadi selain dari 10 boleh gitu. Mana jawabannya memungkinkan? Yakni X-nya boleh kurang dari 10 atau X-nya boleh lebih dari 10, bebas. Yang penting X-nya nggak boleh sama dengan 10. Gitu, Bre. Maka jawaban yang paling mendekati yang mana, Bre? Yang E. Gitu. Kalau jawaban ini nggak ada, berarti yang memungkinkan adalah yang E. Nang selinya SNBT itu di sana, Bre. Jadi kalau kalian tahunya konsep, tapi kalian nggak, misalnya tahu cara ngerjainnya cepat gitu ya, tapi nggak tahu konsepnya. Nah, kalau di Cara Kak kita bahas dengan konsep-konsepnya, Bre. Jadi kalian bisa tahu jawaban yang paling mendekati dan paling benar yang mana. Gitu. Ya, next video berikutnya, stay tune di Cara Kak. Jangan lupa like, follow, dan subscribe, Bre. Bismillahirrahmanirrahim, masih stay tune di Cara Kak, Bre. Ini ada soal nomor 5 kayak gini, Bre. Ya, kita masih ngebahas tentang pengetahuan kuantitatif. Coba jawab, menurut kalian jawabannya berapa nih, nomor 5 ini? Persiapkan SNBT dari sekarang, Bre. Berapa jawabannya? Nah, kalau udah, terima kasih. Kalau yang belum, yuk kita coba kerjakan sama-sama. Sama nggak jawaban kalian, gitu ya. Nah, ini ada soal, ini matematika simbolik ya, bahwa si add itu dioperasikan dengan bentuk aturan seperti ini. Ini sering ada nih di SNBT, terutama di PK ya. Kita punya bahwa A add B itu sama dengan AX ditambah BY min 5, gitu ya, di sana. Dan kita punya bahwa 1 add 2 itu sama dengan 5. 1 add 2 itu sama dengan 5. 5. Sedangkan 2 add 3 itu sama dengan 9. Ya udah, yang pertama kita lakuin adalah kita masukin ke operasi bentuknya, Bre, ke simbolik matematikanya. Kalau dalam bentuk ini berarti yang pertama A-nya 1, B-nya 2. Jadi 1X, A-nya 1, jadi 1X ditambah 2Y min 5 sama dengan 5. Diperolehlah, min 5-nya pindah ke sana jadi plus. Jadi 5 plus 5, 10. X plus 2Y sama dengan 10. Kita dapat ini. Terus yang kedua, sama. Jadi A-nya 2, jadi 2X ditambah 3Y min 5 sama dengan 9. Min 5-nya pindah ke sana, Bre. Jadi plus. 9 plus 5, 14 kan. Maka 2X plus 3Y sama dengan 14. Gitu. Dapat ini, Bre. Nah, coba Bapak salin lagi ya ke sini ya. Bahwa X ditambah 2Y sama dengan 10. Dan 2X ditambah 3Y sama dengan 14. Nah, yang ditanyain adalah kuantitas si X, Bre. Nah, kalau Bapak senangnya itu kita gunain metode determinan kalau kayak gitu. Itu agak cepat gitu. X itu akan sama dengan, ingat Bre, aturan sarus atau aturan determinan adalah kita bentuk kayak gini, perperan ya. Yang pertama adalah kali silang. Ini koefisiennya berapa? 1 ya. 1 dikali 3, berarti 3 dikurangin 2 kali 2, berarti berapa? 4. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita tutup si X-nya, karena yang ditanyain X, maka kita tinggal kali silang. Kali silang yang ini, dari sini ke sini. 10 kali 3, berapa? 30. Dikurangin, tinggal yang ini kali ini. 2 kali 14, 28. Jadi 30 min 28 berapa? 2 per min 1. Hasilnya min 2. Lebih cepat kayak gini, Bre. Kalau dibandingkan dengan eliminasi. Kalau nomor 1 waktu itu, di part sebelumnya kita gunain metode eliminasi, kita coba gunain metode lain, yaitu metode sarus. Di Cara Kak kalian dilatih gimana caranya menggunakan berbagai metode sesuai dengan selera kalian. Cepatnya yang mana, intinya itu aja, Bre. Karena di PK
20 soal 20 menit. Cepatnya yang mana? Gunain itu. Yang penting, yang harus cepat adalah cepat dan benar. Itu yang pentingnya, Bre. Next, video berikutnya, coba jawab soal nomor 8. Nomor 6. Ya, berapa jawaban kalian? Next, Bre. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kalian jawab soal nomor 6. Nih, ada soal kayak gini ya. Nah, ini juga salah satu soal yang ngeselin gitu ya. Kalian harus membuktikan dua buah pernyataan, di mana cara ngerjainnya itu kalian harus membuktiin pernyataan satu dulu, lalu membuktiin pernyataan kedua. Nah, kalau 1 sama 2 nggak cukup, sama-sama nggak cukup, maka harus kalian gabungin dulu 1 sama 2 cukup nggak gitu. Nah, seperti soal nomor 6 kayak gini, Bre. Besaran persentase simpanan pendapatan Erwin setiap bulannya. Nah, kalau dari pernyataan satu dulu cukup nggak menurut kalian untuk mencari persentase simpanan pendapatan si Erwin ini setiap bulan? Pendapatan Erwin sebesar 8 juta. Kita nggak tahu ya, bahwa persentase itu kita harus tahu dari apa. Nah, ini pilihan gandanya kayak gini. Kita harus tahu dari apa? Dari sebagian, persentase itu sebagian dibagi total kali 100%, gitu kan. Ini adalah rumus dari persentase itu sendiri, gitu. Nah, di sini kita cuma tahu pendapatan si Erwin sebesar 8 juta. Nggak bisa digimana-gimanain. Yang kedua, cek yang kedua, tabungan Erwin selama 10 bulan adalah 8 juta. Dari sini juga kita nggak tahu, gitu kan, uang yang disisihin dari si Erwin berapa, gitu ya. Kalau misalnya tabungan Erwin selama 10 bulan adalah 8 juta, berarti si Erwin nabung selama 10 bulan itu selama per bulannya itu berapa? Kan kita nggak tahu tabungan Erwin selama 10 bulan 8 juta, sedangkan pendapatan si Erwin kita nggak tahu berapa. Taunya nabungnya berapa? 800 ribu kan di sana gitu. Nah, kalau misalnya misalnya dari sini kan kita nggak taunya apa? Nggak taunya, Pak, tinggal 8 juta dibagi 10 kan 800 ribu, oke, gitu ya. Cuman kan nggak tahu yang namanya dia nabung sebulannya itu berapa, gitu. Tapi kalau dibantu dengan pernyataan satu, ini kita dapat gitu. Kan si pendapatan si Erwin ini berapa? Pendapatan si Erwin ini 8 juta gitu kan. Dia nabung selama 10 bulan. Berarti sebulan itu dia nabung berapa? Berarti 8 juta dibagi 10 kan. Jadi berapa? 800 ribu gitu. Dari 8 juta dia sisihin 800 ribu. Maka persentasenya ya udah dapat. Jadi 800 ribu per total tabungan sama 10 bulan. Yakni 8 juta dikali 100%. Nah, dapat tuh. Ya, kita nggak butuh isinya, Bre. Yang kita butuhin adalah gimana cara ngejawab soal ini gitu. Ya. Jadi persentasenya dapat bahwa dari dua persamaan ini kalau digabung, pertama pendapatan si Erwin 8 juta. Kedua, si Erwin selama 10 bulan dapat tabungan 8 juta juga. Berarti kan kalau dari sini pendapatan yang ia peroleh yakni 10%-nya itu ya dari sini kan dapat nantinya ya yakni 10%. 10%-nya itu ditabungin gitu. Jadi untuk mencari persentase perlu dua pernyataan, yakni pernyataan 1 dan 2 itu bersama-sama menjawab pertanyaan. Ya, cukup untuk menjawab pertanyaan. Tetapi 1 aja nggak bisa menurut Bapak gitu. Jadi yang lebih tepat jawabannya yang mana? Yang C. Gitu, Bre. Coba jawab nomor 7. Berapa jawaban kalian ini juga sama?